Your Grace, we're hungry! Oh, do that. Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview Series. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Game of Thrones. Dan sekarang kita masuk ke season 2 episode yang ke-5 dan ke-6. Bagaimanakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa, siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, Lady Catelyn kembali bernegosiasi dengan Renly agar dua kerajaan mereka bersatu untuk menundukkan King's Landing. Renly teringat sumpah setia yang diucapkan Ned Stark kepada Robert. Dia menginginkan Robb melakukan hal yang sama kepadanya. Dia juga kekeh dengan keputusannya untuk menyerang lebih dulu Stannis. Lady kembali memintanya berdamai dengan kakaknya itu. Tiba-tiba sosok makhluk menyeramkan datang dan langsung menusuk Renly hingga tewas. Pengawal yang berada di luar mengira Brainy adalah pelakunya. Kini dia akan dituduh membunuh raja dan mereka akan menggantungnya. Lady mengajaknya untuk pergi demi keselamatannya. Sementara itu, Baelys melihat pasukan Stannis mendekat untuk melakukan serangan. Dia memperingatkan Ratu dan Loras untuk segera pergi. Pasukan Renly dipastikan akan kembali bergabung dengan Stannis karena kepergian raja mereka. Margaery pun meminta Loras untuk pergi, dan dia sendiri berkeinginan menjadi sang ratu yang dia ucapkan kepada Baelys dengan pandangan menggoda. Tyrion dan Cersei membahas kematian Renly. Rumor yang mereka terima berbeda-beda antara dibunuh oleh Stannis, Lady Catelyn, atau pengawalnya. Yang Tyrion khawatirkan jumlah pasukan Stannis semakin besar dan tidak lama lagi mereka akan melakukan penyerangan ke King's Landing. Cersei memintanya tidak perlu khawatir karena raja secara personal telah mempersiapkan kemungkinan buruk itu. Tyrion yang tidak menerima bocoran rencana mereka kembali menekan sepupunya yang sering bermain cinta dengan Cersei. Terungkap, raja dan ratu telah mempersiapkan Wildfire, sebuah senjata api yang hanya dimiliki oleh mereka. Senjata kimia itu sedang diproduksi dan disimpan di ruang bawah tanah. Kekuatannya bahkan bisa menghancurkan kapal milik Stannis. Informasi itu dia peroleh dari Pyromancer yang disebut sebagai empunya api. Lancel Lannister bahkan berani bersumpah tentang informasi ini. Davos berbelasungkawa atas kematian Renly kepada rajanya. Namun Stannis tidak begitu bersedih, malah justru dia merasa senang karena pasukan miliknya yang dicuri oleh adiknya itu telah kembali. Mereka kini sedang mempersiapkan diri untuk menyerang King's Landing. Davos kemudian bertanya kepada Tuan Putri Melisandre atau si wanita penyihir yang dia saksikan di sebuah gua melahirkan makhluk yang mengerikan. Nah, makhluk itulah mirip dengan yang membunuh Renly. Davos mengkhawatirkan wanita itu mengambil alih kekuasaannya. Stannis menugaskan Davos untuk memimpin armada menuju Blackwater Bay. Meskipun Davos tidak setuju, dia tidak bisa menolaknya. Tyrion menyaksikan beberapa warga yang mengolok-olok raja dan ratu mereka. Bahkan Tyrion dianggapnya sebagai monyet iblis yang mengendalikan pemerintahan. Kembali ke Theon yang berjanji setia kepada ayahnya diberi sebuah kapal berikut awaknya untuk menyerang sebuah desa bernama Stony Shore sebagai pembuktian kesetiaannya. Namun dia terkejut karena anak buahnya ini tidak sedikit pun mau mendengarkan perintahnya. Mereka beralasan jauh sebelum Theon kembali ke sana, perang dan pemerkosaan sudah menjadi hobi mereka.
since before you left Balon's balls, Captain. Dia kembali direndahkan oleh Yara yang diberi 30 kapal. Hanya satu orang yang menghargai posisinya, dia bernama Dagmar. Kembali ke Arya Stark yang ditugaskan Tywin sebagai pelayannya. Para petinggi Lannister ini mulai kewalahan setelah meremehkan Robb Stark sebagai anak ingusan kemarin sore. Berkali-kali mereka mengalami kekalahan perang. Karena kesal, Tywin mengusir sepupunya yang dianggap lebih banyak tidur daripada memikirkan strategi perang. Go! Dia kemudian bertanya kepada Arya dari mana dia berasal. Arya sempat berbohong bahwa dirinya berasal dari Maidenpool. Namun saat ditanya segel mereka, Arya tidak bisa menjawabnya. Tywin menduga Arya berasal dari utara. Arya mengaku berasal dari Barrowton, clandestine dengan simbol dua kapak menyilang di bawah mahkota hitam. Tywin kemudian bertanya tentang Robb Stark. Tentu saja Arya mengenalnya dengan baik. Dia disebut sebagai Young Wolf dan berperang bersama seekor serigala yang tidak dapat dibunuh. Arya bertemu pria yang dia selamatkan dari api kebakaran dari gerobak selnya. Karena keberanian Arya itu, dia menawarkan 3 nyawa untuk menebus hutangnya. Arya kemudian memintanya membunuh The Tickler yang hobinya menyiksa orang tidak bersalah. Scene berpindah ke rombongan pasukan Nightwatch yang berada di pegunungan salju. Mereka mengemban misi untuk menemukan Benjen hidup atau mati. Tiba-tiba mereka mendengar suara song-song. Jika terdengar 1 kali itu artinya teman. Namun jika terdengar 2 kali itu artinya musuh yang datang. Dan menurut Sam 3 kali artinya White Walkers. Ternyata song-songnya terdengar 1 kali yang berasal dari Corin, rekan mereka. Tyrion dikawal Bronn mendatangi si empu api untuk melihat Wildfire. Bukan hanya kayu, senjata ini bisa meluluhkan daging hingga besi sekalipun. Rupanya itu peninggalan Targaryen setelah naga-naga punah. Dia lalu membawanya ke ruang bawah tanah. Tyrion terkejut karena Wildfire yang mereka produksi siang dan malam berjumlah hingga 7.800 guci yang bisa membuat King's Landing rata dengan tanah. Kini tempat itu diambil alih oleh Tyrion. Daenerys menguji kemampuan bayi naga merahnya yang dia beri nama Daenerys. Salah satu pimpinan kerajaan ini yang bernama Sharo menghadiahkan Khaleesi sebuah gaun mewah. Daenerys ditunjukkan sebuah sihir oleh si botak Piet Pri seakan dirinya menjadi 2 orang. Into its depths. Mother of dragons. Tak lama kemudian, Jorah ditemui wanita bertopeng yang mengaku mengenalinya. Dalam pelariannya, Brainy kembali meyakinkan Lady bahwa dia akan mengejar Stannis untuk membalaskan dendam kematian rajanya. Jika Lady berjanji tidak akan mencegahnya melakukan itu, dia bersumpah akan selalu setia dan berjanji untuk berada di sampingnya. Rodrik melaporkan kepada Bran Stark bahwa Torrent Square sedang dikepung meskipun dia tidak tahu pasti pasukan siapa yang berani melakukan itu. 200 pria dipimpin Rodrik akhirnya dikirim untuk membantu desa itu. Commander dan pasukannya mengkhawatirkan sebuah serangan dari kaum Wildlings yang kini bergabung dengan Mance Rayder. 4 orang dipilih untuk menyusup ke wilayah musuh dan membunuh Mance dari dalam. Sharo bertanya tentang posisi Jorah kepada Daenerys. Dia menjawab Jorah adalah teman sekaligus penasehatnya. Daenerys berambisi untuk merebut kembali tahtanya menguasai Seven Kingdoms. Sharo membawanya ke sebuah pintu yang terbuat dari baja sangat kuat yang tidak akan bisa ditembus oleh senjata apapun. Dan di dalam ruangan itu berisi kekayaan miliknya. Sharo akan memberikan setengahnya untuk Daenerys jika dia bersedia menikah dengannya. Dia bisa membeli pasukan, kuda, dan kapal untuk merebut tahtanya kembali. Sharo pun memberinya informasi bahwa Robert telah meninggal. Penawaran itu tentu saja tidak disukai oleh Jorah.
Terlebih dari dalam hatinya dia sangat menyayangi Daenerys. Menurutnya untuk menundukkan Seven Kingdoms dia membutuhkan dukungan Westeros. Dan dia berjanji akan mendapatkan sekutu dengan caranya. Arya menyaksikan langsung si penyiksa tewas oleh temannya yang berjanji membayar hutang kepadanya. Dan film pun berlanjut ke episode 6. Maester Luwin yang tergesa-gesa dan ketakutan segera mengirim pesan gagak. Ternyata Theon dan pasukannya menyerang Winterfell dan mengambil alih kastil. Dia mengancam Bran untuk menyerahkannya, jika tidak orang-orangnya akan dia habisi. Theon kini berubah arah menjadi pria jahat di bawah pimpinan ayahnya. Di depan penduduk Winterfell, Bran terpaksa menyerahkan kekuasaannya kepada Theon. Tentu saja mereka tidak setuju karena bagi mereka mengabdi kepada klan Stark jauh lebih baik daripada kepadanya. Anak buah Theon menangkap Rodrik ketika perjalanan pulang dari Torrent Square. Rodrik menganggap Theon sebagai pengecut yang tidak tahu berterima kasih setelah Ned membesarkan dia di antara anak-anaknya. Rodrik lalu meludahinya. Theon memerintahkan Rodrik untuk dijebloskan ke dalam penjara. Namun Dagmer memintanya untuk dieksekusi sebagai tumbal tahtanya. Permintaan Bran dan nasihat dari Maester Luwin tidak dia dengarkan. Mata dan hatinya telah tertutup. Rodrik akhirnya dieksekusi oleh tangannya sendiri. Empat orang utusan yang dipimpin Qhorin akan menyusup ke wilayah Wildings. Tywin kembali memecat salah seorang pimpinan pasukannya yang tidak bisa membaca, padahal peta dan strategi perangnya tertulis dengan jelas. Leave us. Arya terkejut karena Tywin akan kedatangan Baelys, anggota dewan yang sangat mengenali Arya. Saat dia datang, Arya berusaha menyembunyikan wajahnya. Other forces at work. You brought me today. After the Lannisters and the Starks, the Tyrells come out. Baelys sempat mencurigai Arya saat dia tidak sengaja menumpahkan air ke tangannya. Jon Snow dan timnya berhasil menjebak anak buah Mance yang berasal dari kaum Wildings yang sedang santuy. Saat Jon hendak menikam orang terakhir, rupanya dia seorang wanita bernama Ygritte. What's your name? Ygritte. Dan Ygritte mengatakan mereka harus membakar rekannya yang telah dibunuh. Jika tidak, White Walkers akan merasuki jasad mereka. Diketahui, kaum mereka kini berjumlah ratusan hingga ribuan orang yang siap menyerang The Wall. Saat Jon hendak memenggalnya, dia tidak berani untuk melakukannya. Alhasil, wanita itu kembali melawan dan kabur. Jon langsung mengejar dan berhasil menangkapnya kembali. Sialnya, kini Jon kehilangan timnya yang sudah berada jauh dari lokasinya sedangkan hari sudah mulai gelap. Cersei ditemani Tyrion dan Raja Robert melepaskan putrinya untuk berlayar jauh meninggalkan King's Landing. Saat perjalanan kembali ke kastil, banyak penduduk yang mengolok-olok mereka yang tidak pernah memperhatikan nasib penduduknya yang kelaparan. Sebuah kotoran sapi hinggap di wajah Joffrey. Bahkan mereka langsung melakukan serangan. Pengawal langsung bertindak cepat untuk mengamankan mereka. Tyrion dan Joffrey saling menyalahkan satu sama lainnya, hingga Tyrion menampar wajahnya. Nasib buruk menimpa Sansa yang terjebak di sebuah lorong hendak diperkosa oleh beberapa pria yang gila. Untungnya, Clegane alias Dog berhasil menemukannya dan menghabisi mereka. Daenerys kali ini menemui The Spicy King untuk meminta kapal kepadanya agar dia bisa menyeberangi Laut Hitam untuk merebut kembali Seven Kingdoms. Dia berjanji akan mengembalikannya 3 kali lipat.
Si gendut yang matematikanya adalah bisnis tidak mau semudah itu memberikan kapalnya kepada Khaleesi. Logikanya dia tidak mempunyai pasukan dan sekutu untuk merebut tahtanya itu. Dia menolak keras permintaan Khaleesi. Investment based on wishes and dreams. Now, if you'll pardon me. Do you know Illyrio? Arya mencuri sebuah kertas yang berisi rencana perang Tywin. Tidak jelas apa isinya, namun Emory mencegat Arya dan akan membawanya kembali ke Tywin. Go and ask him. Dia segera meminta bantuan temannya itu. Sebelum Emory melaporkan kepada Tywin, dia keburu tewas. Kembali ke Robb Stark yang berada di kemah, dia kembali bertemu dengan Talisa, tuan putri dari daerah terpencil yang banyak membantu prajurit yang terluka. Tak lama, ibunya datang menyaksikan Robb dan Talisa. Lady Talisa, she's been helping with the wounded. She's been... Yang mengejutkan, mereka menerima pesan dari Winterfell. Kembali ke Jon Snow yang sedang menyeret Ygritte hingga dia kehilangan timnya. Cuaca dingin yang sangat ekstrim membuat mereka akan mati membeku jika tidak menyalakan api. Jon menolak karena itu sama saja mendatangkan musuh. Ygritte kemudian mengajaknya berdekatan agar bisa menghangatkan tubuh mereka. Tidak ada pilihan, Jon memeluknya. Kesempatan itu dimanfaatkan Ygritte untuk bergoyang ahoy. Robb terkejut karena Theon berani menyerang Winterfell padahal dia telah menganggapnya sebagai saudara. Dia akan kembali ke utara, namun komandan pasukan mencegahnya. Dia mengusulkan mengerahkan pasukan yang dipimpin anak haramnya karena jumlah pasukan Theon hanyalah sedikit. Pelayan Bran menggoda Theon untuk kebebasannya. Theon yang hobi celepot tentu saja menyetujuinya. Setelah Theon puas dan Tibra, dia keluar dan membunuh seorang pengawal, kemudian membawa Bran dan adiknya ditemani Hodor kabur dari Winterfell. Ketika Khaleesi ditemani Sharo menuju ruang istirahatnya, dia terkejut karena pengawal dan pelayannya telah tewas. Dia makin terkejut karena naga-naganya telah hilang. Ditampilkan seseorang telah membawa naga itu ke sebuah lokasi. Dan film pun berlanjut ke episode selanjutnya.